Halo sedulur, wahai para kaum rebahan yang budiman, selamat datang di channel Kata Film. Yang baru pertama mampir ke channel ini, pastinya belum kenal dengan gue. Perkenalkan, nama gue Mas Paijo. Orang paling ganteng seplanet Namek. Hia. Gak perlu banyak basa-basi, gak usah kebanyakan cincong. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Jangan lupa seruput kopi dan sebat dulu rokoknya, dan selamat menyaksikan American Sniper. Bercerita tentang seseorang sniper yang diberikan misi ke perang Irak. Di sana dia bertemu dengan sniper musuh yang sangat handal, membunuh banyak teroris tapi juga mengguncang jiwa kemanusiaannya. Penasaran? Enggak, penasaran ajalah. Seorang bocil bernama Chris Kyle berburu rusa bersama ayahnya menggunakan senapan. Bakat snipingnya sudah terlihat dari kecil lur. Dengan jitunya Chris bisa menumbangkan rusa dari jarak jauh. Itu semua berkat latihan dan didikan ayahnya agar berani melawan siapapun untuk membela yang lemah. Chris pun tumbuh bersama adiknya Jess menjadi seorang koboi rodeo dan juga mengelola peternakan pribadi. Setelah memenangkan lomba rodeo malam itu, dia akan memamerkan sabuk medali bergengsi ke ceweknya Sarah, untuk semakin memikat hatinya. Tapi naas Sarah malah berselingkuh bercocok tanam dengan koboi jamet. Nggak pakai babi bu, Chris pun langsung meeting dan mengisikan selingkuhannya lalu mengusir mereka berdua. Meskipun sudah diselingkuhi dan akhirnya putus, tapi Chris tetap santai nikmati hidup sambil minum-minum bareng adiknya. Lalu mereka melihat berita tentang penyerangan kedutaan Amerika di Kenya yang memakan banyak korban jiwa. Amarah Chris pun terbakar melihatnya dan memutuskan untuk bergabung dengan militer. Sampai akhirnya Chris masuk ke Navy SEAL, yaitu pasukan operasi khusus di semua sektor laut, udara dan darat. Saat latihan sesi menembak jitu, beberapa kali Chris meleset dari target. Tapi ketika dia melihat ular yang ukurannya jauh lebih kecil, Chris mampu menembaknya dengan sangat tepat. Itu artinya Chris lebih handal dan adrenalinnya semakin terpacu ketika menembak target yang bergerak. Lalu Chris akhirnya diangkat menjadi seorang sniper. And don't worry, we can always use corpsmen for the guys who can't shoot. Di sebuah bar, Chris yang lagi nongkrong sama teman-temannya bertemu dengan Taya. Meskipun awalnya Taya sempat acuh dan ketus, tapi karena Chris PDKT dengan sangat gentle, elegan dan tidak berlebihan, mereka pun keterusan ngobrol ngalor ngidul. Lalu hubungan mereka semakin dekat dan memutuskan untuk menikah. Tapi karena terjadi tragedi tanggal 11 September, Chris dan teman-temannya akan ditugaskan ke perang Irak melawan teroris, dan hanya bisa bulan madu selama 3 hari bersama Taya. Gentlemen, Mr. and Mrs. Chris Kyle. Just got the call, boys. It's only gonna be 6 weeks, baby. I'm so afraid, That's baby. they say. Yeah! Woo! Sesampainya di Irak, Chris dan pasukan lainnya ditugaskan ke Fallujah untuk melindungi pasukan yang sedang melakukan penyisiran di jalanan kota. Di misi pertamanya, kirimnya seorang emak-emak dan anaknya yang sangat-sangat mencurigakan berjalan ke arah konvoi pasukan Amerika. Lalu Chris sadar kalau lengan wanita itu tidak bergerak, karena sedang memegang sesuatu. Ternyata dugaan yang benar dong. Wanita itu membawa sebuah granat AKG Rusia yang diberikan kepada anaknya. Lalu tiba-tiba bocil tersebut berlari ke arah pasukan dan Chris langsung menembak mereka berdua. You got eyes on this? Can you confirm? Ini lagi emaknya, udah gila sih nyuruh anaknya lempar kemana coba. Melihat mayat mereka, Chris sangat merasa bersalah karena telah menembak seorang ibu dan anak dengan entengnya. Melihat kegelisahan Chris, temannya pun menenangkan dan mengatakan jika keputusannya sudah benar. Karena kalau Chris gak nembak, malah banyak tentara yang mati terkena granat. Di misi berikutnya, skill Chris yang memang terlalu OP berhasil menembak sopir mobil bom yang masih bergerak dan pasukan penyisir pun terselamatkan. Chris juga sangat jeli menemukan seorang pria yang sedang menanam peledak, juga seorang musuh yang akan menyerang. Total korban Chris sudah 6 orang,
dan itu lebih banyak daripada sniper yang lainnya. Sedangkan di sisi musuh, dia juga mempunyai pasukan terbaik seorang sniper yang sangat ahli, bahkan pernah mengikuti Olimpiade, bernama Mustafa. Di tengah-tengah peperangan, Chris masih menyempatkan menelpon Taya yang saat itu sedang mengandung. Lalu Taya mengabarkan jika adiknya Jeff juga dikirimkan ke peperangan. Target utama mereka saat itu adalah mencari Zarqawi dan juga letnannya. Zarqawi adalah ketua kelompok teroris Al-Qaeda cabang Irak yaitu AQI, dengan 5.000 tentara yang sangat terlatih, dan dia juga didanai oleh Osama bin Laden. Tapi karena keberadaan mereka belum diketahui, pasukan harus terus mengisi kuota dengan memeriksa 10 gedung tiap 1 jam, sampai Zarqawi dan letnannya bisa ditemukan. Mendengar itu, Chris ikut turun membantu penyergapan ketimbang menjaga dari jauh aja. Tapi rekannya beranggapan, justru adanya Chris yang menjaga dari atas membuat semua prajurit merasa lebih aman. Total korban Chris sudah 24 orang, dan sekarang dia dijuluki sebagai legenda. Karena misi penyergapan ini Chris melihat pasukan-pasukan yang terluka, dia memutuskan untuk ikut turun ke pasukan penyergapan. Chris masuk ke sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh Pak Salim beserta keluarganya. Salim pun interogasi dengan bantuan prajurit yang bisa bahasa Arab. Ternyata Salim takut dengan debat SAR atau Amir Halafanus, prajurit terbaik kedua di bawahnya Zarqawi. Karena siapapun yang ketahuan bicara dengan pasukan Amerika maka mereka akan disiksa dengan bor listrik. Salim akhirnya mau memberitahu lokasi Amir atau Debacar dan mendapatkan imbalan $100.000 untuk informasi yang sangat beresiko ini. Setelah dicek kebenaran identitas Amir, Chris dan kawan-kawan langsung otu ke rumah Pak Salim, dan membawa uang sesuai kesepakatan. Dalam perjalanan Taya sempat menelepon dan memberi kabar baik, jika anak yang dikandungnya adalah laki-laki. Tapi ternyata Mustafa sudah bersiap menembak konvoi mereka di kejauhan, dan yang terjadi, The doctor says it's a boy. It's a boy! I got a tang in the window. Chris, baby. maksud dan tujuan pasukan sudah diketahui oleh Amir. Pasukan pun gersep mengamankan uangnya dan pergi dari sana. Karena sudah ketahuan berkhianat, dengan sadisnya Amir membunuh anak Salim dengan bornya lalu menembak Salim yang berusaha menyelamatkan anaknya. Agar bisa kabur dari kekeran Mustafa dan naik ke rooftop, Chris melemparkan granat asap. Tapi jelas Chris nggak bisa melawannya karena dia gak tahu lokasi pastinya, plus cuma bawa senapan biasa. Untungnya Chris masih selamat meskipun helmnya keserempet pelurunya Mustafa. Misi kali ini pun gagal, keluarga Pak Salim terbunuh dan Amir berhasil kabur dan pasukan tidak mendapatkan informasi apapun. Untuk sementara waktu misi ditunda, lalu Chris dan pasukan lainnya dibolehkan untuk pulang. Betapa bahagianya Taya melihat suaminya pulang dalam kondisi sehat walafiat. Selayaknya suami istri yang sudah lama LDRan dan butuh pemenuhan jasmani, dan mereka pun bercocok tanam. Dan setelah itu Taya akhirnya melahirkan, namanya rezeki ya lur ya. Pas banget Chris pulang baru melahirkan. Meskipun sudah memiliki momongan, pikiran Chris masih ada di medan perang. Karena Maso berkecamuk korban berjatuhan, namun dia masih hidup santai dan damai di sana. Karena hal itu mereka sempat cekcok dan Taya meminta Chris pulang dengan selamat demi keluarganya. Setelah itu Chris pun kembali menjalankan tugasnya yang kedua. Tapi sebelum berangkat dia bertemu dengan adiknya Jeff yang akan menjalani misi. Jeff pun terlihat sangat stres dengan peperangan ini dan dia hanya ingin kembali pulang. What'd you say? Fuck this place. Karena kemampuannya, Chris bukan hanya terkenal di kalangan pasukan Amerika, tapi juga di kalangan teroris. Al-Qaeda menyiapkan imbalan $180.000 untuk siapapun yang berhasil membawa kepalanya Chris. Di lain sisi Chris juga telah diberikan tim khusus untuk meringkus Amir. Misi penyisiran dimulai kembali. Malam itu mereka memeriksa rumah penduduk yang dihuni oleh Pak Malik sekeluarga, dan mereka diinterogasi dan diberi tunjuk foto Amir, tapi tak ada yang mengenali wajahnya. Karena situasi dirasa aman, para prajurit memutuskan tinggal di sana sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Amir di sebuah bangunan. Check this out.
Karena hari itu bertepatan dengan Idul Adha, pasukan diajak makan bareng sama Malik, suasana pun terasa hangat dan ramai. Tapi Chris melihat suatu kejanggalan, yaitu kaki Malik yang kapalan. Kok kayak ada yang gak beres, dan Chris pun mengecek rumah tersebut dan menemukan tempat rahasia di bawah kasur yang ditutupi karpet. Di bawah sana terdapat banyak senjata yang disembunyikan. Daripada dibunuh Malik lebih memilih membantu mereka masuk ke markas Amir. Dan pasukan siap di pos masing-masing untuk melakukan penggerebekan, dan sampai akhirnya sesuai namanya debater yang juga artinya tukang daging. Ternyata juga menyimpan banyak daging di dalam sana, tapi daging manusia, jangkrik. Ternyata kawanannya berhasil kabur melalui lorong dan menyerang balik tentara. Tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi. Tapi Chris yang sangat jeli berhasil melihat Amir yang akan kabur dan langsung membunuhnya. Setelah keberhasilan misi tersebut, Taya minta Chris pun pulang dengan kelahiran anak keduanya. Tapi semua peristiwa di medan perang masih menghantuinya. Bahkan dia sangat parno dengan suara bengkel. Tentara yang berterima kasih karena sudah diselamatkan Chris pun yang kehilangan satu kakinya. Puncaknya di saat Chris melihat bayi keduanya yang sedang nangis, dia tiba-tiba mudah emosi karena perawat kurang tanggap menangani bayinya. Hey, you tend to my daughter, please? Tend to my daughter, please, right now! Begitu pula dengan Taya yang khawatir dengan sikap Chris yang sudah terbebani masalah peperangan jadi kecemasan yang dialami Chris. Mobil melaporkan jika pasukan Chris sudah datang. Mustafa pun sudah mencari posisi PW dan sniper cek posisi dan Chris mengejar teroris yang kabur dari mobil teroris itu pun berhasil dibunuh. Karena sudah merasa aman, Chris dan temannya yang di rooftop berjalan dengan santainya dan lalu yang terjadi. Kondisi Bigel sangat kritis dan peluru melukai pipinya cukup dalam dan Chris memperkirakan Mustafa menembak dari jarak 1 kilo lebih. Setelah Bigel dirawat, Chris mencari Mustafa untuk membalaskan dendamnya Bigel. Tapi saat ia mendatangi perkiraan lokasi Mustafa sebelumnya, kelompok teroris sudah menunggu di gedung lain dan berhasil membunuh Mark. Mark's gone, bro. Mark pun akhirnya dimakamkan yang layak sebagai komandan. Chris memberi penghormatan terakhir dengan menempelkan lencana Navy di petiknya. Setelah itu Chris menemui Bigel yang sedang terbaring di rumah sakit. Dia menyemangati dan berjanji dendamnya akan dibalaskan. Sementara itu Taya memberikan ultimatum yang terakhir. Jika dia dan anak-anaknya akan pergi dari sana ketika Chris nanti kembali dari peperangan. Itu karena Taya sangat ingin Chris berhenti perang dan fokus dengan keluarga kecilnya. Chris pun langsung memeluknya supaya lebih tenang. I don't think we'll be here when you get back. Baby, I need you here. Fucking bullshit. You don't know when to quit. Di penugasannya yang keempat Chris terpukul karena mendengar kabar Bigel telah meninggal saat dioperasi. Chris pun ingat ucapan Taya bahwa dia harus selamat bisa kembali ke keluarganya. Chris yang memantau keadaan sekitar, melihat teroris lain yang akan menembak dengan bazooka, dan langsung membunuhnya. Setelah itu dia melihat bocil yang iseng mengambil bazooka. Untung saja bocil tersebut tidak jadi menembak. Misi mereka masih sama, yaitu membunuh Mustafa dan para prajurit yang menuju ke titik yang diberikan oleh Intel. Beberapa temannya terus mensniper dari atas gunung, dan mencari keberadaan Mustafa yang sesuai petunjuk dari Intel. Tapi tiba-tiba, ternyata mereka salah posisi. Mustafa berada di arah yang berlawanan dan Chris pun merubah posisinya sambil terus mencari di mana lokasi Mustafa. Hanya berbekal suara tembakannya, dan sedikit pergerakan di jarak 1 km atau setara 21 lapangan bola. Pasukan cepat tanggap langsung dikerahkan untuk menyergap Mustafa secara diam-diam, karena mustahil Chris bisa menembak dengan jarak segitu. Tetapi karena pasukan bisa datang dalam 20 menit,
Chris sudah mendapat insting yang kuat, bahkan dia tahu Mustafa sedang mengincar temannya. Chris pun memberanikan diri untuk menembak lebih dulu, sampai akhirnya 2,100 yards out. That's more than a mile. Impossible shot, Chris. It's him. Oh, it's him. It's your call, Chris. Do it for bagels. You just fucked this legend. Ham moncrot ndase. Tembakannya sangat di luar nalar, sekali tembak langsung tewas. Namun tembakan Chris tadi membuat musuh mengetahui keberadaannya, mereka langsung dikepung dari berbagai arah. Dan jelas pasukan Amerika kalah jumlah. Echo 7 Kilo, you have Tango Heavy Gun on your green side. Pesawat drone terus memantau dari atas. Di waktu yang sama badai pasir datang dan Chris serta pasukan lainnya yang berjumlah sedikit terkepung di gedung tersebut. Karena peluru semakin menipis, Chris meminta serangan udara yang bisa membunuh semua musuh. Di tengah peperangan Chris menelepon Taya jika dia tidak akan selamat, tapi keberuntungan masih bersama. Badai pasir yang semakin mendekat membuat misil meleset dari sasaran. Penglihatan mereka semakin kabur karena badai pasir yang sangat tebal dan mulai menyelimuti gedung. Lalu yang terjadi? Where's Chris? Huh? He was just behind me. Where's Chris, man? Setelah misi tersebut Chris berhenti dari Naviseal, dan sepenuhnya menjadi warga sipil. Tapi gangguan kecemasan makin menjadi-jadi, dan dia masih ingin membantu prajurit di Irak. Chris jadi suka menyendiri, temperamental dan suka mendengar suara tembakan di kepalanya. Chris pun akhirnya mendatangi psikolog. Ternyata yang menghantuinya selama ini adalah karena orang-orang yang tidak berhasil diselamatkan. Psikolog pun menyarankan agar Chris menyelamatkan pasukan tanpa turun ke medan perang, yaitu dengan membantu para veteran perang yang memiliki cedera fisik dan mental. Alhamdulillah kegiatan itu pun membuat Chris berangsur-angsur pulih dan dapat menjalani hari-hari secara normal lagi. Dan Chris pun menjadi figur ayah yang selalu ada untuk anak-anaknya dan menjadi suami yang baik bagi Taya. His mama kept asking me. And I don't tell you enough. I'm so proud to be that I've got my husband back. Y'all look after our women, okay? Okay, it's a big responsibility. Wait, what'd you say? All right, let's go.